Maka dari itu, jadi orang-orang yang sufi itu bukan orang-orang yang anti dunia, bukan orang-orang yang harus miskin tidak punya apa-apa, tapi silahkan usaha, silahkan punya segala rupa, tapi gunakan semua itu untuk berkhidmat, gunakan semua itu untuk menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cukup simpan di lemari saja hartanya, jangan simpan di dalam hati. Wa qala ba'duhum li'annahum qa'imuna yaumal qiyamati fi shafil awwal. Karena sesungguhnya orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli sufi, mereka itu di yaumil qiyamah akan berdiri pada shaf-shaf yang awal, di pada barisan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil darwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur, وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukaramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya kepada guru kita Murabbir Ruhina Mursyiduna Asyid Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah ruah kepada kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita sekalian Ustadz Mahbub, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani atau rohaninya, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya, dan juga diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, dan juga dalam membimbing kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati Bapak Ade Ruswandi beserta seluruh keluarga besar, dan juga seluruh ikhwan akhwat jamaah Majelis Zikir Pondok Gede, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, melimpahkan rezekinya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barakah, yang manfaat bagi kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terpenting, kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mengenai tabaruk kitab Tafsirul Asrar. Alhamdulillah, hari ini kita mengawali juz yang ke-12. Hari ini kita ada beberapa hal yang akan kita bahas, dan di sini berkaitan, betul-betul berkaitan dengan keilmuan, pemahaman. Dan insya Allah minggu depan mungkin nanti kita pakai itu ya Mas Bayu, pakai apa namanya, Infokus ya, karena
Kayaknya untuk hari ini mungkin ada yang paham, ada yang belum, ada yang malah bingung. Tapi kalau kita pakai fokus, insya Allah dengan kita melihat terus kemudian kita mendengar dan memahami, lebih kita pahami. Jadi insya Allah minggu depan kita siapkan fokus. Kalau nggak ada yang besar, pakai yang kecil aja, kayaknya cukup di sini. Yang penting ada ini aja, ada back kita. Tempatnya ini maksudnya. Insya Allah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sunnilah hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani' Asyara, pasal yang ke-12, fi bayanil fuqara'i, menjelaskan tentang orang-orang fakir atau yang disebut dengan orang-orang fakir. Qala ba'duhum, berkata siapa ba'duhum, sebagian daripada ulama salafus saleh, innama samu sufiyan li'annahum kanu yalbisuna saufan, sesungguhnya dinamakan sufi atau orang-orang sufi li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu berpakaian dengan bulu wol atau bulu domba, wol gitu. Jadi zaman dahulu itu kenapa disebut sufi? Ada yang menisbatkan bahwa sufi itu adalah orang yang pakaiannya pakai pakaian yang apa namanya compang camping, terus terbuat dari bulu wol. Nah, itu dulu itu sebutnya orang-orang sufi itu seperti itu. Kenapa disebut sebagai orang-orang sufi? Waqala ba'duhum li'annahum safu qulubuhum amma siwallah. Dan juga berkata sebagian ulama bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang sufi yaitu orang yang kalbunya bersih dari segala sesuatu selain daripada Allah. Nah, inilah istilah sufi yang digunakan oleh guru kita Pangersa Abano. Jadi orang sufi itu bukan berarti harus tadi pakaiannya yang pakai bulu wol dan sebagainya, tapi Pangersa Abah lebih mengambil bahwa yang dimaksud dengan orang-orang sufi yaitu orang yang kalbunya bersih dari segala sesuatu selain daripada Allah. Maka kalau kita lihat ulama sufi tidak harus berpakaian yang asal ada gitu, tapi memang harus rapih gitu. Nah, maka begitu selesai sholat kepada Pangersa Abah, Pangersa Abah memberikan uang kepada beliau, kalau nggak salah 456 atau sekian lah gitu. Itu kira-kira waktu zaman itu tuh pas untuk beli jas. Nah, begitu selesai berpamitan, beliau memberikan uang itu, Pangersa nanti pulang beli jas, ini uangnya untuk beli jas. Maka begitu wakil laki ini pulang langsung membeli jas, dan saat itu juga ketika bertemu dengan Pangersa itu beliau menetikan air mata karena Masya Allah, ternyata kata Pangersa yang sufi cukup hatinya, badannya mah tidak usah. Maka dari itu, jadi orang-orang yang sufi itu bukan orang-orang yang anti dunia, bukan orang-orang yang harus miskin tidak punya apa-apa, tapi silahkan usaha, silahkan punya segala rupa, tapi
Gunakan semua itu untuk berkhidmat, gunakan semua itu untuk menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cukup simpan di lemari saja hartanya, jangan simpan di dalam hati. Wa qala ba'duhum li'annahum qa'imuna yaumal qiyamati fi shaffil awwal. Karena sesungguhnya orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli sufi, mereka itu di yaumil qiyamah akan berdiri pada shaf-shaf yang awal, di pada barisan depan. Orang-orang yang ahli sufi, ahli zikir ini adalah orang-orang yang wajahnya akan bercahaya, sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya nanti di padang mahsyar di yaumil akhir itu akan ada satu kelompok, yang mana kelompok itu datang dengan wajah yang bercahaya, wajah yang berseri-seri, tanpa merasakan begitu panasnya matahari. Yang di padang mahsyar diceritakan matahari itu cuma satu jengkal. Sekarang aja Masya Allah, keluar aja naik motor ya, rasanya udah di luar panas, di dalam redang, pokoknya udah Masya Allah. Padahal matahari masih jauh, padahal matahari masih ribuan kilometer. Bagaimana kalau matahari ada satu jengkal di atas kepala kita? Nah, maka orang-orang ahli sufi inilah orang-orang yang akan datang dengan wajah yang bercahaya, wajah yang berseri-seri, tanpa merasakan dahsyatnya padang mahsyar. Inilah ahli sufi. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan tidak ada ketakutan di padang mahsyar ataupun di alam kubur kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahuwa alamul kurbah, maka alam atau yang ada di shaf awal tadi itu adalah alam kurbah. Li'annal alami arba'atun, karena sesungguhnya alam itu ada 4. Sekarang yang selama ini kita tahu kan alam ada 2, alam dunia dan alam, ada juga alam gaib. Nah, tapi ternyata alam itu ada 4. Yang pertama alamul mulki, alam mulki. Yang kedua wal malakut, dan alam malakut. Yang ketiga wal jabarut, dan alam jabarut. Wal lahut, dan alam lahut. Wahua, atau 4 alam tadi, alamul haqiqati, disebut dengan alam haqiqah. Nah, ini kalau kita jelasin kayak gini kan nggak paham nih apa ininya, tujuan apalah. Insya Allah besok kita tampilkan sambil nonton film Korea ya Bu Santi ya. Insya Allah mudah-mudahan paham. Wakada alamu arba'atun, wakada ilmul arba'atun, dan juga ilmu itu ada 4. Fal ilmu syariat, yang awal adalah ilmu syariat. Wal ilmu tariqah, dan ilmu tariqah. Wa ilmu ma'rifat, dan ilmu ma'rifat. Wa ilmu haqiqat, dan ilmu amalah, dan ilmu hakikat. Jadi tadi alam ada 4, kemudian ilmu juga ada 4, ruh. Nah sekarang wakada al arwahu arba'atun, dan juga ruh pun ada 4. Selama ini kan ruh kita tahunya cuma nyawa ya ruh, tapi ternyata ruh itu ada 4. Wah, berarti ini kita bisa mati 4 kali ini. Nah. Ruhnya ada 4 itu. Bukan seperti itu maksudnya, tapi lapis ruh itu ada 4. Ruhul jismani, yang pertama ruh jismani. Inilah yang mungkin sering kita sebut sebagai nyawa, ruh jismani. Waruhur rawani, dan ruh rawani. Waruhur rawani sironi, dan ruh rawani sironi. Kemudian yang ketiga waruhus sultani, dan ruh sultani. Dan yang keempat waruhul qudsi, dan ruh qudsi. Orang paham kan? Paham. Nah, kemudian yang berikutnya
Wa kadza at-tajalliyati arba'atun. Demikian juga tajalli atau melihat Allah itu ada 4 lapis pula. Tajalli asar yaitu melihat asar-asarnya Allah, atau yang lebih dikenal dengan tauhidul asma. Wa tajalli af'al, dan melihat af'alnya Allah, atau yang biasa kalau nanti di ininya adalah tauhidul af'al. Wa tajalli sifati, dan melihat sifat-sifat Allah. Wa tajalli dzati, dan melihat zat Allah. Ini bagaimana keterangannya? Insyaallah sedikit-sedikit kita kaji. Jadi kalau kita belajar ini terasa, Masya Allah, ternyata selama ini saya begitu bodohnya, kita tidak tahu. Itulah pentingnya kita belajar, adalah untuk melihat kebodohan-kebodohan kita, supaya kita tahu bahwa kita ini, Masya Allah, masih banyak ilmu yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Wa kadza al-aqlu arba'atun, dan juga akal itu ternyata ada 4 juga. Dengan kita kalau akal cuma bikin akal ya otak, tapi ternyata akal pun ada 4 pula. Aklul ma'ashi, akal ma'asi yang pertama. Wa aklul ma'adhi, dan akal ma'adhi. Wa aklul zamani, dan aklul zaman. Wa aklul kulli, dan aklul kulli. Maka di Suryalaya Pangasabah sudah memberikan tanda kepada kita untuk meminta kesempurnaan akal kita dengan Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Pangasabah, Masya Allah, tidak pernah memberikan kepada kita ilmu yang begitu berat, tapi bisa kita amalkan, yang ternyata ilmu itu adalah ilmu yang sangat-sangat tinggi. Wan nasu muqayyaduna lima muqabalatil ilmil arba'ah al-madhkur, dan kita semuanya itu tidak bisa terlepas, atau kita semuanya dikuatkan dengan 4 perkara ilmu tadi di atas. Jadi semuanya ada pada diri kita. Alam, 4 alam kita alami semua. Ruh, ilmu, 4 ilmu harus kita kuasai semuanya. Kemudian arwah, ruh, keempat ruh itu pun harus kita kendalikan semua. Kemudian tajalli, melihat Allah, keempat tajalli tadi harus kita rasakan semuanya. Dan akal, keempat akal ini pun harus kita perbaiki semuanya, kita baguskan semua. Tidak ada yang cukup 1, cukup 2, tapi semuanya harus kita sempurnakan. Maka inilah tasawuf, inilah sufi, inilah ilmu thariqah, ilmu yang begitu dahsyat, yang menghantarkan kita untuk mempelajari, mengenal diri kita supaya bisa mengenal Allah. Jadi bukan asal ngamalin aja, tapi setelah kita amalkan, kita kaji, itu aja yang kita dapatkan. Yakni al-ulumul arba'ah, ilmu yang 4, wa arwah dan arwah yang 4, wa tajalli dan tajalli yang 4, wal uqlu dan akal yang 4. Ini semuanya harus kita sempurnakan. Fa ba'dun nasi muqayyaduna bil aula bil ilmil awal, dan banyak sebagian daripada orang-orang hanya diberikan pemahaman tentang yang awal saja dan ilmu yang awal, yaitu ruhil awal, dengan ruh yang awal, yaitu ruh
jismani, maka sebelum kita kenal Zurialaya, kenal Thariqah, yang kita tahu ruh adalah nyawa, satu saja itu ruh jismani sebenarnya ini. Wal aqlul awal, dan akal yang awal yaitu akal ma'asi, fi jannatil awal, dan surga yang awal pula, wahya jannatul ma'wa. Jadi orang-orang yang hanya mendapatkan yang awal-awal tadi itu ya hanya mendapatkan balasan surga yang awal juga. Tapi kalau kita bisa masuk semakin ke dalam, kita pelajari semakin ke dalam, dengan begitu kita rasakan terus menerus, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah, surga yang tertinggi yaitu Jannatul Qurba, Jannatul Firdaus atau Jannatul Qurba. Maka kita yang sudah diberikan oleh Allah, sudah dipertemukan oleh Allah dengan mursyid pembimbing. Kenapa kau dipertemukan dengan mursyid pembimbing? Satu nikmat, karena ternyata kita untuk bisa menuju alam kurbah itu tidak bisa sendiri. Maka di dalam kitab Kifayatul Adqiyah disebutkan istahdhara sayhoka fi dzikri liyakuna rafiqoka fi sayyari ilallah. Hadirkan gurumu di dalam berzikir, supaya apa? Supaya bisa menghantarkanmu di dalam terbang menuju Allah. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah, kalau kita mau berzikir untuk berjalan menuju Allah, jangan sendiri, harus ada yang menghantarkan. Siapa itu? Yaitu Syekh Mursyid. Maka kalau kita mau ke Suryalaya supaya tidak sendiri, harus ada temannya. Kalau temannya jauh, harus kita jemput, diampirin dulu, dijemput. Maka kita pun begitu, Pak. Pangersa Abah supaya menghantarkan kita menuju Allah, harus kita yang jemput, jangan nunggu kita dijemput. Paham nggak? Jadi kalau kita mau cepat sampai kepada Allah, harus ada yang menghantarkan, dan yang menghantarkan itu adalah guru kita. Dan guru kita Pangersa Abah. Kalau Pangersa Abah tidak menjemput kita, kita yang jemput Pangersa Abah. Tuh, berarti harus kita asik? Tidak. Inilah pentingnya Robito. Robito adalah menjemput Pangersa Abah supaya menghantarkan kita menuju Allah. Apa? Kalau Robi itu kan menghadirkan guru, berarti kita menjemput Pangersa, jemput dengan Robito. Maka supaya kita bisa tersambung, ada yang jemputnya dengan cara mandi, ada yang menjemputnya dengan cara dawam berzikir, ada yang menjemputnya dengan membayangkan wajah beliau, ada yang menjemputnya dengan khidmat, menjadi pemangku manakib, dan sebagainya. Usaha untuk menjemput Pangersa Abah supaya selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kalau kita bersama dengan guru ya tadi, istahdhara sayhoka fi dzikri liyakuna rafiqoka fi sayyari illallah. Hadirkan gurumu di dalam berzikir supaya menghantarkan engkau di dalam terbang menuju Allah. Itulah Robito. Jadi kalau kita mau cepat sampai, kalau kita mau mudah, kalau kita ingin selalu bersama-sama dengan Allah, maka jemput guru supaya guru menghantarkan kita menuju Allah. Dengan apa menjemputnya? Yaitu dengan Robito. Inilah pentingnya kita mendapatkan Syekh Mursyid. Kalau tidak, siapa yang mau menghantarkan kita? Wa ba'duhum muqayyaduna bisaniyah fil jannati saniyah wa hiya jannatin na'im. Dan sebagian daripada orang-orang akan diberikan pemahaman tentang ilmu dan alam dan tajalli yang kedua tadi, dan akan mendapatkan balasan yaitu jannatun na'im, surga yang kedua. Wa ba'duhum muqayyaduna bisaulasi fi jannati salisati wa hiya jannatul firdaus. Dan juga ada yang
diberikan pemahaman pada tingkat ketiga, maka orang-orang ini akan mendapatkan surganya Allah, yaitu Jannatul Firdaus. Waqad ghafalu an haqiqati hadzal amr. Dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di surga Firdaus, maka orang-orang tadi akan tenggelam di dalam kenikmatan hakikat surga itu sendiri. Karena begitu naik ke alam yang berikutnya, alam yang keempat, itu sudah tidak lagi menginginkan surganya Allah, tapi sudah bersama-sama dengan Allah. Maka surga Firdaus ini disebut surga yang paling tinggi, karena setelah surga Firdaus tidak ada lagi yang lebih nikmat kecuali nikmatnya memandang, nikmatnya bermesraan, nikmatnya bersama-sama dengan Allah. Bukan surga, tapi yang punya surga, yaitu Jannatil Qurba, bersama dengan Allah. Kelas kita mau masuk surga ke alhamdulillah, syukur-syukur bisa bersama yang punya surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ahlul haqqi minal fuqara'il arifin, dan ahlul haq daripada orang-orang yang arif dan orang-orang yang fuqara, nafudu min hadhil umur kullaha illal qurba. Dan orang-orang yang fakir, orang-orang yang arif, maka akan memanfaatkan seluruh perkara yang empat tadi, ruhnya, akalnya, alamnya, tajallinya, semuanya akan digunakan untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah sampai kepada alam qurba. Jadi ilmunya untuk menuju Allah, akalnya untuk menuju Allah, ruhnya dibersihkan untuk menuju Allah, semuanya digunakan untuk menuju Allah. Inilah tujuan daripada thariqah yang sesungguhnya ini, untuk mendekatkan diri, untuk memanfaatkan seluruh apa yang akan mengenai kita dari alam-alam ilmu dan sebagainya tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kita di belajar thariqah, belajar ilmu sufi untuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi itu, bukan. Tapi untuk menyampaikan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan membersihkan ruh, memperbaiki akal, melewati alam-alam tadi, perjalanan yang harus kita lewati supaya kita kenal. Karena kalau kita tidak kenal, maka dikhawatirkan merasa sudah sampai yang sebetulnya itu belum sampai. Jadi khawatirkan kita mau ke Tasik, begitu karena kita belum pernah ke Tasik, ada yang ngomong, ini sini loh, Tasik sini. Nah, kita percaya terus mampir, padahal cuma warung kopi, akhirnya tidak sampai. Tapi kalau kita tahu, oh bukan, masih terus. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmunya, supaya kita tahu tujuannya, tidak tersesat, tidak disesatkan di tengah jalan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mau belajar, ya sudah dipastikan sekarang banyak yang mengaku-ngaku. Jadi orang-orang yang arif itu akan menggunakan semua yang mereka punya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lam yatakitu bisyai'in mimma siwallah. Maka orang-orang tadi yang betul-betul kenal tujuannya untuk usul kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, maka tidak akan mengiktikatkan segala sesuatu, tidak akan menerima segala sesuatu selain daripada Allah. Karena sudah tahu ilmunya. Tujuan thariqah apa, tujuan belajar tasawuf apa, tujuan kita mengamalkan zikir itu apa, itu sudah tahu. Jadi ketika mendapatkan satu kelebihan, mendapatkan satu cobaan, oh ini kamu sudah bisa loh, ini udah masuk alam gaib, udah bisa bertemu, udah bercakap-cakap dengan jin, kamu udah sampai kepada Allah, ya kan? Karena tidak tahu,
Maka oh iya ya, saya sudah sampai, saya sudah bisa ngobatin orang, saya sudah bisa manggil ruh ini, oh berarti saya sudah sampai kepada Allah. Karena tidak tahu. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul tahu ilmunya, maka ketika dihadapkan dengan yang demikian tadi, langsung ini bukan tujuan saya, ini baru awal permulaan perjalanan. Jadi ilmu thariqah itu bukan ilmu yang bisa kita gambarkan tujuannya di sini-sini. Maka dalam kitab Miftahus Surur disebutkan salah satu daripada manfaat kita berzikir adalah himatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Kalau kita cita-cita belajar thariqah supaya apa? Saya ingin bisa ngobatin orang gila. Bisa. Oh, saya ingin bisa tembus ke alam jin. Bisa. Saya ingin mendatangkan uang gaib supaya tidak usah kerja. Bisa. Tapi itu bukan tujuan kita belajar thariqah. Tujuan kita belajar thariqah, tujuan kita belajar ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan ruh kita, membersihkan akal kita, membersihkan tajalli kita dari selain daripada Allah, dan bisa melewati alam-alam tadi dengan baik, sehingga sampailah kita kepada tujuan yang pokok, yaitu usul ilallah. Tapi ada tapinya, mau tidak mau alam yang 4 tadi harus kita lewati semuanya, karena tidak ada jalan tikusnya, tidak ada jalan motongnya. Karena inilah jalan yang tercepat untuk menuju Allah, yaitu dengan zikrullah. Maka alam-alam tadi harus kita lewati, harus kita lalui. Bagaimana cara melaluinya? Harus punya triknya. Maka ini Pak, saya suka main trail. Nah, kalau main trail itu, ini bukan ini kisah nih. Sekarang saya udah nggak boleh main trail soalnya, jadi cuma bisa cerita. Jadi kalau kita main trail, kalau ada perlombaan itu akan melewati beberapa rintangan-rintangan. Yang pertama nih, begitu kita start rebutan, rintangan pertamanya adalah supaya tidak saling senggol dengan yang lain, supaya tidak jatuh. Kalau itu bisa terlewati, maka di rintangan yang berikutnya itu akan satu-satu, motor itu sendiri-sendiri, karena sudah ada jarak. Tidak rombongan tadi begitu start kan bareng nih. Wah, begitu setelah pertama pasti berebut paling depan. Nah ini kalau misalnya kita kesenggol jatuh, udah. Kemudian setelah yang kedua nanti ada rintangan, biasanya ada lompatan-lompatan. Nah, kecil-kecil lompatannya, lompat. Kalau kita tidak tahu tekniknya, nyungsep di situ. Nah, tidak sampai juga. Kemudian yang kedua biasanya akan melewati tanah-tanah yang becek, lumpur, kadang-kadang sampai setelah motor masuk. Nah, itu harus kita tahu juga triknya supaya bisa melewatinya. Setelah itu nanti akan melewati batu-batu, ya kan? Setelah melewati batu-batu, baru nanti akan melewati tanjakan yang begitu terjal, begitu tingginya. Kalau tidak bisa, maka akan terbalik kembali lagi ke bawah. Setelah tanjakan itu baru akan mencapai finish. Begitupun kita, mau tidak mau kita harus melewati alam malakut. Kalau alam malakut ini sudah kita lewati, triknya sudah tahu, kemudian bisa keluar, bisa selamat dengan bagus melewati alam malakut. Yang berikutnya alam sama terus, kemudian yang terakhir terus. Jadi mau tidak mau itu harus kita lewati, karena kalau tidak melewati itu berarti tidak termasuk nyampe finish. Nah kan, terkadang kita baru start udah paling depan, udah menang, padahal di depan masih banyak rintangan. Harus menguasai tekniknya, harus menguasai ini seperti apa caranya supaya kita selamat, supaya kita bisa melanjutkan perjalanan, supaya bisa mencapai garis finish. Maka lam yaktadi bi syai'in mimma siwallahi ta'ala wa tabi'u qawli,
Dan orang-orang yang arif tadi tidak akan memandang, tidak akan mengiktikadkan segala sesuatu selain daripada Allah dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian semuanya menuju Allah. Jadi betul-betul ketika kita dihadapkan, ketika kita diberikan belajar thariqah, rajin hataman, rajin manakib, tiba-tiba ada yang datang minta didoain, kemudian kita doain sembuh, oh kita merasa sudah, wah saya sudah belajar thariqah, sudah berhasil. Jangan, tapi cepat-cepat berlari menuju Allah, karena itu adalah godaan, itu cobaan. Kemudian kita belajar thariqah, rajin khataman, rajin zikir, rajin manakib, kemudian kita sering didatangi izin, didatangi ini, diperlihatkan, terus cepat berlari menuju Allah, karena itu adalah godaan. Sampai mana kita tidak ada godaan? Sampai kita di alam lahud, karena 3 alam yang pertama itu masih ada godaan, yang di alam lahud itu sudah tidak ada godaan syaitan, hanya tinggal kita bermesraan dengan Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan ke sana, walaupun tidak terlalu apa istilahnya selalu ada di situ, karena hanya Syekh Mursyid lah yang bisa selalu di alam itu. Kelas kita mah alam mulki bisa terkuasai aja sudah alhamdulillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huma haramani ala ahlillah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dunya haramun li ahlil akhirah wal akhiratu haramun li ahlillah. Ad-dunya haramun li ahlil akhirah wal akhirah haramun li ahli dunya wa huma haramani li ahlillah. Dunia itu haram bagi ahli akhirat, dan akhirat haram bagi ahli surga, dan keduanya haram bagi ahlinya Allah. Artinya qalbu kita, kalau kita mau menjadi ahli akhirah, maka qalbu kita jangan diisi apapun selain daripada Allah. Ini yang berat. Maka kita harus selalu membersihkan terus, supaya apa? Supaya qalbu kita tidak tergantung kepada dunia, tapi tergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang kita punya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati ya, jangan sampai kita mengatakan memikirkan, memahami bahwa orang sufi itu tidak boleh punya dunia karena dunia haram bagi ahli. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah tidak menempatkan dunia itu di dalam qalbu kita. Maka walaupun Allah memberikan banyak keutamaan kepada kita, tapi tidak menutup qalbu kita daripada memandang selain daripada Allah. Contohnya kita lihat saja lah Pangarsa Abah. Waktu saya di Suryalaya, Pangarsa Abah itu mobilnya waktu itu Hyundai Trajet yang pintunya geser, warnanya kalau nggak salah, kalau saya lihatnya sih hijau ya, karena saya warna bukan buta warna, tapi nggak tahu kalau udah warna-warna selain warna dasar tuh, saya menganggapnya itu warna hijau. Mobil mewah pada zamannya. Pangarsa Abah punya mobil mewah pada zaman. Kemudian ada juga mobil Jeep. Dan mobil Pangarsa Abah tidak cuma satu, tapi semua mobil-mobil itu digunakan oleh Pangarsa Abah untuk apa? Untuk jalan menuju Allah. Kemudian kita lihat madrasah Pangarsa Abah, masya Allah, musola masjidnya begitu indah, ya kan? Jadi bukan berarti kita sama sekali tidak memiliki itu, tapi kita boleh menggunakan dunia itu untuk jalan kita sampai kepada Allah. Bagaimana Tuan Syekh? Kita lihat seorang Tuan Syekh punya kandang kuda, ya, kandang kuda loh, bukan rumahnya. Kandang kuda terbuat dari emas. Kandang kuda terbuat dari emas, masya Allah, luar biasa. Tapi begitu ada yang minta, beliau berikan.
Jadi bukan beliau membuat kandang kuda karena beliau cinta, beliau suka bermegah-megah, tapi hanya untuk menjadikan bahwa itu semuanya adalah jalan untuk menuju Allah. Para wali-wali kita lihat Sunan Kalijaga dalam pertobatannya, karena apa? Karena mengejar emas. Sampai bertemu dengan Sunan Bonang, kemudian apa yang engkau minta? Minta tongkatnya yang dari emas. Kalau sekedar emas maka cangkul tanah ini semua, begitu dicangkul semua keluarnya emas. Sunan Bonang tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena di dalam kalbunya tidak terkait apapun dengan segala sesuatu apapun selain daripada Allah. Tapi bukan berarti tidak punya. Ya, hanya menempatkan, penempatannya itu sesuai dengan tempatnya, tidak ditempatkan di dalam hati. Wa qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi wa mahabbati mahabbatul fuqara, dan cinta kepadaku adalah cinta kepada kefakiran. Artinya cinta kepada fakir tadi tidak butuh apapun selain daripada Allah. Jadi kita butuhnya hanyalah butuh cinta kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fakhru fahri, al-fakru fahri. Fakiran atau kebutuhan kita akan Allah itu adalah satu kebanggaan. Wal muradu minal fuqara'i al fana'u fillah, yaitu yang dimaksud dengan fakir adalah fana terhadap Allah. La yabki fihi nafsahu li nafsihi syai'un wa la yasma'u fi qalbihi ghairallah wa mahabbatihi. Yang dimaksud dengan fakir adalah fana kepada Allah dan tidak tetap di dalam hatinya, di dalam kalbunya bagi dirinya apapun selain daripada Allah. Wala yasma'u fi qalbihi, dan tidak mendengarkan dalam kalbunya siapa ghairallah, daripada selain Allah. Wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah. Jadi betul-betul hanya Allah saja yang inilah yang disebut dengan fuqara, fakir, butuh kepada Allah. Dengan apa kita bisa mencapainya? Yaitu dengan belajar tasawuf, membersihkan diri kita supaya bersih daripada segala sesuatu apapun selain daripada Allah. Wah, terus berat, saya nggak maulah, cukup segini aja. Maka kalau kita tidak sampai ke rasa yang demikian, yang hanya memandang segala sesuatu itu adalah dari Allah, yang hanya mendengar segala sesuatu dari Allah pula, dan tidak mencintai apapun selain daripada Allah, maka masih tergolong orang-orang yang musyrik. Artinya dengan kita memandang sedikit pun apapun yang sedikit selain daripada Allah, maka itu masih termasuk syirik khafi. Kalau kita melihat contoh nih, kita kemarin atau mungkin sekarang mulai ramai lagi dicoba oleh Allah dengan wabah COVID. Kemudian kita memandang bahwa COVID itu tidak ada, saya tidak percaya. Maka ini termasuk golongan orang-orang yang mempunyai rasa sombong. Ini masih termasuk golongan orang-orang yang mempunyai syirik khafi. Mentang-mentang saya nggak percaya COVID, kemana-mana nggak pakai masker, COVID nggak ada. Itu termasuk orang yang sombong, syirik khafi. Terus sebaliknya, kemana-mana pakai masker, takut kena COVID. Kalau nggak pakai masker nanti kena COVID, ini. Itu pun sama, masih ada rasa yakin kepada selain Allah, berarti syirik jandi. Repot kan? Maka inilah penting.
Kita harus memahami betul-betul supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan pandangan batin kita. Kita pakai masker supaya apa? Supaya Allah melindungi kita, sebagai wasilahnya adalah masker. Kita yakin bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apapun itu penyakitnya pasti akan datang. Tapi kita juga yakin kalau Allah berkehendak, maka kalau Allah mau menjaga kita, Allah pasti akan menjaganya. Caranya dengan apa? Kita harus berusaha. Tapi kita yakin bahwa apapun usaha kita tidak akan pernah memberikan bekas apapun kecuali atas kehendak Allah. Inilah pentingnya, Pak. Pentingnya kita belajar tasawuf tadi supaya bisa memandang apapun yang mengenai diri kita itu adalah karena Allah. Gitu. Jadi penting buat kita untuk mengetahui ilmunya, penting bagi kita untuk belajar supaya apa? Supaya kita kenal betul-betul dan tidak mudah disesatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kita ulang sedikit sambil kita lihat slide. Insyaallah mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Terus untuk mengkaji kitab Sirrul Asrar ini, ternyata setelah sampai ke bab yang ke-12 ini, dari masing-masing jamaah yang saya lihat itu pemahamannya berbeda-beda, dan rasa yang Allah berikan melalui riyadoh yang dilewati itu pun berbeda-beda. Artinya ada yang di bab ini nggak paham sama sekali, tapi Allah berikan rasa